Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rasad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam acara kajian rutin dalam pembahasan kitab Qawaid wa Usulul Jami'ah oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, di mana kajian kita berada pada bab yang kelima atau kaidah yang kelima yang berbunyi asy-syari'atu mabniyatun 'alal ikhlasi lillahi wa mutaba'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah selesaikan bahagian yang pertamanya yang berkaitan dengan al-ikhlas lillahi ta'ala, dan kita akan memasuki bahagian yang kedua daripada kaidah ini, yaitu kaidah yang kelima ini, bahwasanya syariat Islam ini dibangun di atas dasar keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita akan berbicara tentang keharusan ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat Allah yang tiada terhingga. Banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Di antaranya dan yang terbesar adalah nikmat kita dianugerahkan oleh Allah kepada kita nikmat beragama dengan agama Islam. Karena Allah telah menyebutkan bahwasanya agama din yang diterima di sisi Allah, yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dan barang siapa yang mencari din selain daripada Islam, yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, di mana Allah telah jadikan kita menjadi seorang muslim. Dan mari kita memuji Allah, mengagungkan Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa juga, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta para sahabat dan tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau, yang mengikuti sunnah beliau dalam beragama dengan cara yang baik. Dan itu adalah termasuk usaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi salah satu persyaratan agar amalan-amalan kita, baik itu terkait dengan amalan hati, amalan lisan, maupun amalul jawarih, semuanya diharuskan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilarang untuk menyelisihinya, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam muqaddimah tadi. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Di mana Nabi menegaskan bahwasanya seburuk-buruk perkara yaitu dalam agama adalah yaitu mengada-ngadakan sesuatu atas nama agama yang tidak ada dalil syar'inya. Ini yang dimaksudkan dengan tidak ada yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Maka Nabi menegaskan bahwasanya perkara yang diada-adakan atas nama agama, bukan urusan dunia, urusan agama,
tanpa contoh, tanpa dalil syar'i, maka itu disebut dengan bid'ah. Kemudian Nabi tegaskan bahwasanya dan tiap-tiap bid'ah atau segala bid'ah di dalam urusan agama adalah sesat. Ya, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan tiap-tiap bid'ah atau semua bid'ah adalah sesat. Demikian juga dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang mana Nabi mengatakan, wa may ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang, ya, atau untuk kalian, ya, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para, ya, khalifah, ya, khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, tentunya nantinya yang khalifah rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dan gigitlah itu dengan geraham-geraham kalian. Kemudian Nabi memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya semua bid'ah itu dalam din adalah kesesatan. Dan berulang-ulang Nabi menyampaikan perkara hal ini, bahwa setiap bid'ah dalam urusan agama adalah kesesatan. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada pengecualian padanya. Ya, tidak ada pengecualiannya. Tidak pernah satu kali pun Nabi memberikan pengecualian, yaitu bahwasanya ada bid'ah dalam agama ini yang merupakan petunjuk. Adapun terkait dengan sunnah para khulafaur rasyidin, apa-apa yang ditetapkan oleh para khulafaur rasyidin termasuk ke dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi berpesan, Nabi yang memberikan tazkiyah, rekomendasi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah. Jadi sunnah para khalifah pada hakikatnya adalah sunnah Nabi. Karena Nabi yang mengisyaratkan kepada hal itu. Atau perkara-perkara yang belum ada di zaman Nabi terkait dengan urusan agama, kemudian dilakukan di zaman sahabat dan kemudian diterima oleh para sahabat seluruhnya ridwanullah alaihim ajmain, dan tidak ada yang menyelisihinya, seperti, ya, penghimpunan Al-Quran, maka itu juga bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena disepakati oleh para sahabat. Nah, kesepakatan ini adalah berdasarkan rekomendasi Nabi, di mana Nabi mengatakan, ya, bahwasanya
la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak pernah sepakat atas kesesatan. Maka perkara yang disepakati oleh umat, oleh imam-imam umat ini, apalagi oleh para sahabat, yaitu yang disebut dengan ijma', itu adalah pada hakikatnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dikatakan bid'ah dalam agama adalah perkara-perkara yang muncul baru setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didukung oleh dalil-dalil syar'i. Ya, tidak ada dalilnya dari kitabullah, tidak dari sunnah Rasulullah, dan tidak daripada ya ijma'. Maka segala yang tidak memiliki dalil syar'i, ya, itu yang dimaksudkan dengan bid'ah dalam agama, dan itu yang dikatakan bahwasanya semua bid'ah itu sesat. Di mana dalil syar'i yang disepakati oleh para ulama, yang disepakati kitabullah Al-Quranul Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma', kemudian al-qiyasu ilaiha, qiyas kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ijma'. Nah, taib, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan tentang keharusan ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang salah satu syarat diterimanya, itu amalan, itu adalah al-ikhlas. Sekarang yang kedua yaitu terkait dengan keharusan mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkait dengan beberapa perkara. Jadi ittiba ini dikatakan harus menyesuai, ya, atau sesuai dengan syariat dalam beberapa perkara, yaitu dalam 6 perkara. Pertama, harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya, ya, sebab daripada suatu amalan. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua terkait dengan jenis, ya, jenis daripada amalan tersebut sesuai dengan syariat. Yang ketiga terkait dengan kadarnya, yaitu hitungan, bilangannya. Yang keempat terkait dengan kaifiat, tata cara daripada amalan. Yang kelima terkait dengan tempat, ya, tempat pelaksanaan suatu amalan. Yang keenam terkait dengan zaman penentuan, yaitu waktu pelaksanaan suatu amalan. Jika seandainya ada penetapan yang menyelisihi salah satu daripada 6 perkara ini,
maka amalan yang ditetapkan tersebut, yang dilaksanakan tersebut, yang menyelisihi salah satu daripada keenam perkara ini, apalagi menyelisihi beberapa perkara, maka tidak dianggap mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, yaitu adalah yang berkaitan dengan sebab. Kalau seandainya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya, dengan sebab yang tidak terdapat padanya dalil dari syariat, ya, dari sebab yang mendorong dia, yang menjadikan dia melaksanakan suatu amalan, maka amalan tersebut menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk dalam artian ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau seseorang bersiwak ketika masuk masjid, ya, dikiaskannya kepada bersiwak ketika masuk rumah, maka ini adalah sebab dia beramal, ya, yang tidak didapatkan dalil syar'i atasnya. Ya, mengkiaskan bersiwak masuk masjid dengan, ya, Rasulullah bersiwak ketika masuk rumah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, ma wujida sababuhu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fatarkuhu huwa sunnah. Apa-apa yang didapati sebabnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak melakukannya, maka meninggalkan perkara itu adalah sunnah. Melaksanakan suatu amalan yang sesuai dengan dalil syar'i, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, maka meninggalkan sesuatu yang tidak terdapat dalil syar'inya juga merupakan sunnah. Maka segala sesuatu yang didapati sebabnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak melakukan hal itu, maka meninggalkannya adalah sunnah. Berdasarkan hal ini,
Maka kita mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia atau mungkin kebanyakan orang dari melaksanakan, mengamalkan, merayakan, ya, melakukan perayaan atau merayakan, memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ketahui berdasarkan kaidah ini bahwasanya orang yang melaksanakan perayaan hari kelahiran Nabi di setiap tahunnya ini termasuk perkara bid'ah. Kenapa? Karena apa yang menjadi alasan atau sebab bagi orang-orang yang merayakan setiap tahun memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya karena kecintaan kepada Nabi, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab ini ada di zaman Nabi, keharusan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah orang-orang yang lebih besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghalang untuk mereka melakukannya enggak ada. Tidak ada penghalang, ya, bagi para sahabat untuk melakukannya. Seandainya itu disyariatkan dengan alasan mencintai Nabi, para sahabat mencintai Nabi, dan yang menghalangi untuk pelaksanaannya tidak ada. Namun, ya, Rasulullah sendiri tidak melakukannya dan tidak memerintahkan para sahabat untuk melakukannya, dan para sahabat tidak melakukannya, para tabi'in tidak melakukannya, para tabi'ut tabi'in tidak melakukannya, padahal tidak ada penghalangnya. Ya, dan demikian juga para khulafa'ur rasyidin tidak ada melakukannya, padahal mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai syariat, dan orang-orang yang paling taat kepada Allah dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak melakukannya. Maka inilah pegangan dari kaum muslimin yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti pemahaman salafun salih dalam meyakini tidak disyariatkannya perayaan Maulid Nabi. Kesimpulannya dalam hal ini, barang siapa yang mengambil atau menjadikan sebab untuk melaksanakan suatu ibadah dari perkara-perkara ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada dalilnya dari dalil-dalil syar'i,
maka itulah perkara yang tidak dibenarkan. Ini masalah yang pertama terkait dengan sebab. Bahwasanya pengertian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sebab, bahwasanya sebab kita disyariatkan melaksanakan suatu ibadah jika ditemukan bahwasanya sebab itu memang disyariatkan. Maka barang siapa yang menyelisihinya, barang siapa yang mengadakan perkara baru, melaksanakan suatu amalan yang sebabnya tidak ada dalil syar'inya, tidak sesuai dengan syariat, maka ini terjatuh kepada bid'ah, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dan menjadi penyebab amalan itu tidak diterima. Kedua, bahwasanya amalan yang dilakukan atau syariat tersebut atau perkara yang dianggap disyariatkan harus sesuai dengan atau memiliki dalil syar'i dari sisi jenisnya. Berkaitan dengan ini, kalau seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan suatu ibadah yang tidak didapati dalil syar'i tentang jenis dari amal yang dia lakukan, maka hal itu termasuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh umpamanya hewan kurban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan. Itu hewan ternak seperti unta, sapi, kambing. Maka tidak dibenarkan seseorang berkurban dengan ayam umpamanya, atau dengan segala jenis burung, atau dengan rusa. Kenapa? Karena hal ini tidak ada padanya petunjuk dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk dari Allah dan tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia beralasan dengan yang penting niat lurus, gitu. Dia enggak punya sapi, enggak punya unta, enggak punya kambing, punyanya cuma ayam. Bolehkah dia berkurban? Orang motong lembu, potong kambing di 10 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 dia potong ayam. Dengan keyakinannya dia juga melakukan menyembelih hewan kurban. Yang dia niatkan sebagai kurban untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibenarkan. Atau seperti masalah akikah, syariat telah menentukan bahwasanya akikah itu adalah dengan kambing.
Ya. Nah, seandainya dia mempunyai mungkin harta yang banyak, dia menyembelih untuk akikah dengan menyembelih onta. Mungkin dia menganggap ini lebih baik. Maka ini tidak dibenarkan. Kalau dari sisi baiknya menurut akal, baik. Kenapa? Lebih bisa banyak dibagi, bisa banyak orang memakannya. Tapi syariat tidak datang dalam bentuk seperti itu. Syariat tidak memerintahkan seperti itu. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan seperti itu. Maka salah satu pengertian ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harus sesuai jenisnya. Nah, dalil tentang akikah itu dengan kambing, ya, adalah dari Ummu Karzin. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW berkata bahwasanya akikah dari anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan dari anak perempuan 1 ekor kambing, dan tidak mengapa kambingnya itu jantan maupun betina. Enggak apa-apa kambingnya jantan ataupun betina. Itu yang kedua, ya, terkait dengan jenis. Yang ketiga, pengertian daripada mutaba'ah, mengikuti ya sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah SAW, bahwasanya kita beribadah, kita melaksanakan amal harus sesuai dengan petunjuk, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka harus memenuhi, ya, yaitu bahwa bilangannya, ya, bilangannya, hitungannya tidak menyelisihi, ya, apa-apa yang ditetapkan oleh syariat itu sendiri, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hal ini, para ulama, ya, membagi kepada 2 bahagian. Bagian yang pertama adalah bahwasanya apa-apa yang ditambahkan terhadap bilangan yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, terkait dengan amalan yang tidak terpisah antara tambahannya dengan amalan itu sendiri, maka penambahan di sini termasuk bid'ah. Kalau seandainya seseorang salat zuhur 5 rakaat, atau dia salat maghrib 4 rakaat, berarti dia melaksanakan suatu ibadah, ya, yang disyariatkan, hanya saja dia menambah bilangannya. Nah, penambahan ini tidak ada dalil syar'inya. Penambahan ini datang dari dia, bukan dari Allah dan Rasulnya. Sedangkan ibadah salat ini tidak bisa dipisahkan, ya, antara yang diamalkan dan yang dia tambahkan itu. Salat rakaat dari salat ini dari rakaat pertama sampai yang terakhir, dia merupakan amalan yang tidak terpisahkan, ya. Jadi ketika dia salat zuhur 5 rakaat atau salat maghrib, ya, 4 rakaat dengan bilangan yang tidak seperti yang disyariatkan, ya, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, ya, maka penambahan seperti ini adalah merupakan perkara bid'ah.
Dikarenakan dia melaksanakan suatu ibadah dengan menetapkan cara yang baru terkait dengan bilangannya. Ya, dia menetapkan satu bilangan yang tidak ada dalilnya dari syariat. Inilah sisi bid'ahnya, bukan pada salatnya, ya, bukan pada salatnya bid'ahnya, tapi pada penambahan yang tidak disyariatkan. Tidak ada dalil dari kitab, tidak ada dalil dari sunnah, tidak ada dalil dari ijma', dan tidak juga bisa, ya, dikiaskan dalam hal ini. Dan dia menambahkan bilangannya, dia anggap bagus, dia anggap baik, maka ini menyelisihi sunnah dan itu bid'ah. Bagian yang kedua adalah penambahan terhadap suatu amalan dari sisi bilangan, ya, terhadap amalan yang disyariatkan, di mana bentuknya terpisah. Penambahan yang terpisah artinya bisa dipisah. Penambahan itu bisa dipisah, ya, dari yang ditambah dengan amalan yang asalnya. Maka terkait dengan hal ini yang bisa dipisah ini, padanya ada perincian. Para ulama mengatakan dalam hal ini ada perincian. Kalau seandainya dia berkeyakinan bahwa tambahan tersebut termasuk perkara yang disyariatkan, maka jatuh kepada bid'ah. Tapi kalau tambahan itu tidak dia yakini sebagai tambahan yang disyariatkan, ya, maka tidak jatuh kepada bid'ah, dan hal itu dibolehkan. Umpamanya bagaimana? Contohnya terkait dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang wajibnya adalah satu sa', ya, satu sa', gandum, tamar, ya, atau makanan pokok, ya, satu sa'. Nah, kalau seseorang mengeluarkan dua sa', dia keluarkan dua sa' atau satu sa' setengah, atau kalau umpamanya diikutkan dengan zakat fitrah di Indonesia yang kita keluarkan dengan beras, ya, yang dikatakan ukurannya yang sesuai itu sekitar, ada yang mengatakan 2,5 atau 2,7, 2,8 atau 3 kilo, ya. Kemudian kalau dia keluarkan lebih, umpamanya dia keluarkannya, ya, 4 kilo, atau umpamanya dia di keluarganya ada 10 orang, dia berkeyakinan 2,8, 10 kali 2,8, 28 kilo, dia keluarkan 30 kilo, ya, dia keluarkan 30 kilo. Tambahannya itu dia maksudkan sebagai sedekah tatawwu', ya, atau dia kasih mungkin 40 kilo, ya, 28 kilo zakat fitrah, kelebihannya sebagai sedekah tatawwu', maka itu tidak mengapa, karena dia tidak merubah syariat. Begitu dari sisi bilangan, karena dipisah, yang zakat fitrahnya, ya, 28 kilo, yang sisanya dia, ya, niatkan atau dengan keyakinannya sebagai sedekah tatawwu', begitu, maka itu tidak mengapa, begitu, ya. Jadi dia tidak merubah ukuran zakat fitrah. Itu terkait dengan masalah, ya, bilangan, ya, kadarnya dari suatu amalan. Jadi apakah itu terkait dengan sholat, atau terkait dengan zakat, atau terkait dengan zikir dan lain-lainnya, tidak boleh seseorang membuat ketetapan, ya,
dalam suatu amalan dia menetapkan dalam suatu amalan bilangannya, hitungannya yang tidak ada dalil dari kitab dan sunnah. Mungkin amalannya disyariatkan, tapi dari sisi bilangannya dia menetapkan tidak didasari dengan dalil penetapan dari kitab dan sunnah. Itu yang ketiga, ya, terkait dengan bilangan. Yang keempat terkait dengan kaifiyat, tata cara pelaksanaan dari suatu amalan. Bahwasanya dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ketika kita melaksanakan suatu amalan yang disyariatkan, maka kaifiyatnya, tata caranya tidak boleh menyelisihi, ya, dengan kesengajaan menyelisihi tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti terkait dengan salat, Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau seandainya seseorang melaksanakan salat menyelisihi tata cara salat yang disyariatkan, maka dan itu dia lakukan dengan kesengajaan dan membolehkannya, mengatakan seolah-olah itu sesuai dengan syariat, ya, maka jatuh kepada bid'ah. Ya, orang salat menyelisih salat yang disyariatkan, atau orang berpuasa atau berhaji menyelisihi tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi atau yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan puasa dan haji, ya, yang mereka lakukan, maka ini jatuh kepada bid'ah. Seperti umpamanya orang mendahulukan sujud daripada rukuk, ya, dia dahulukan sujud daripada rukuk, atau dia sholat dengan rukuknya 2 kali rukuk, umpamanya pada sholat wajib, ya, atau mungkin sholat, ya, yang sholat sunnah seperti tahiyatul masjid, ya, dia sholat dengan menyelisihi tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini jatuh kepada bid'ah. Ya, tata cara. Terkadang amalan itu memang ada dalilnya. Seperti perintah berzikir, ya, perintah berdoa, ada dalilnya. Akan tetapi kaifiyatnya, tata cara yang mereka tetapkan, yang ditetapkan itu tidak ada dalilnya. Jadi bid'ahnya terjadi dari sisi kaifiyatnya. Yang menyelisih kaifiyat yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kelima, bahwasanya amalan tersebut harus menyesuai syariat dari sisi tempatnya, ya, tempat pelaksanaan syariat tersebut atau pelaksanaan amal tersebut. Karena, ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu amalan
dan menentukan tempat-tempatnya. Mana-mana yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tempat pelaksanaannya, maka orang tidak boleh merubahnya. Tidak boleh merubah tempat tersebut, kemudian perubahan itu dinisbatkan kepada agama, seolah-olah demikianlah yang disyariatkan atau dibolehkan dalam syariat. Penetapan inilah yang jatuh kepada bid'ah. Seperti haji, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan untuk berhaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara haji dan terkait dengan tempat, bahwa haji itu adalah amalan yang khusus tempatnya. Khusus tempatnya. Di Makkah Al-Mukarramah. Tempat mabitnya di Mina, tempat wukufnya di Arafah, tempat tawafnya di Masjidil Haram, dan setiap amalan-amalan itu ada penentuan tempatnya. Maka tatkala orang melaksanakan amalan seperti amalan haji di tempat lain, di negara lain, dan menganggapnya sebagai haji, maka bid'ah, mungkar. Tawaf itu disyariatkan di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah, dan tidak ada tempat tawaf yang disyariatkan yang merupakan ibadah selain mengelilingi Ka'bah. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan mengadakan pelaksanaan amalan tawaf mengelilingi selain Ka'bah di negara manapun atau terhadap apapun yang mereka mungkin muliakan, yang mereka agungkan, maka tawafnya itu adalah bid'ah. Iktikaf disyariatkan, tempatnya di masjid. Nah, kalau ada orang yang beriktikaf di kantor, mumpung ada waktu istirahat siang, dia iktikaf di kantornya, tidak ke masjid, enggak apa-apa ini. Yang penting kan niatnya baik. Allah tahu isi hati seseorang, begitu. Maka iktikafnya bid'ah. Apa bisa dikatakan bid'ah hasanah? Hasanah menurut akal dia, yang tidak ada dalil yang mendukungnya, yang membenarkannya. Jadi pelaksanaan syariat, pelaksanaan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan tempatnya, maka tidak boleh dirubah. Yang keenam, yang keenam terkait dengan zaman, waktu pelaksanaan suatu amal, waktu pelaksanaannya. Seandainya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan suatu amalan, dengan suatu ibadah, ibadah yang disyariatkan, jelas dalilnya, tapi dia laksanakan di luar waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka jatuh kepada bid'ah. Kalau seandainya seseorang salat zuhur, nah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat fardu dalam satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Salat subuh, ya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Nah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan waktunya. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada umat ini waktu-waktunya dan sudah mencontohkan pelaksanaannya. Nah, kalau seandainya seseorang salat zuhur sebelum tergelincir matahari, sedangkan penetapan dalam syariat masuknya waktu zuhur yaitu setelah tergelincir matahari, setelah matahari condong ke barat, sudah tergelincir melewati tegaknya, masuk waktu zuhur. Nah, dia membolehkan salat zuhur sebelum tergelincir matahari. Ya, begitu juga salat asar, salat maghrib. Atau umpamanya seseorang mengumpulkan salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di suatu waktu, umpamanya di malam hari, dikumpulkannya dari subuh, zuhur, asar, dikumpulkannya ke malam hari dengan alasan yang penting kan semua dilaksanakan. Begitu. Yang ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil tentang hal ini, penetapan waktu seperti ini. Begitu juga tentang amalan-amalan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ya waktunya, kemudian dia merubah dari waktu yang disyariatkan. Maka perubahannya ini ya yang dikatakan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan ya syariat boleh jadi dari satu sisi dilihat itu adalah sesuai, ada dalilnya. Amalan itu sendiri umpamanya ada dalilnya, seperti perintah salat, perintah puasa, perintah zikir dan lain-lainnya. Hanya saja penyimpangannya terjadi umpamanya pada penetapan waktunya. Penyimpangannya terjadi pada penetapan bilangannya yang menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, atau penyimpangannya terjadi pada tata caranya, menyelisihi tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di mana mereka para sahabat dalam melaksanakan ibadah, dalam ittiba kepada sunnah Rasulullah sudah mendapat rekomendasi dari Allah dan sudah diakui oleh Rasulullah, kemudian mereka menyelisihinya ya pada salah satu dari 6 perkara ini, maka hal itu cukup untuk dikatakan bahwa ibadahnya, pelaksanaan amalnya ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau dikatakan bid'ah. Sekarang ya pertanyaan ya, kalau seseorang
menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi waktu yang disyariatkan, dari sisi bilangan yang ditetapkan, dari sisi kaifiat yang dicontohkan Nabi, dari sisi sebab dilaksanakannya suatu ibadah, atau dari sisi jenisnya, sengaja dan dibolehkan menyelisihi apa yang dicontohkan. Nah, perkara ini masuk kepada bid'ah. Maka mana bid'ahnya yang hasanah dalam hal ini bila menyelisih salah satu dari 6 perkara ini? Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan bid'ah idhofiyah. Bahwasanya amalan itu dari satu sisi dilihat bahwasanya termasuk yang disyariatkan, ada dalilnya, tapi dari sisi lain tidak ada dalilnya. Bahwanya ada dalil dari sisi amalan itu sendiri, ada dalilnya, seperti sholat, puasa, zikir, dari zikir yang ada dalilnya, tapi dia menyelisihi dalil dari sisi bilangan, dari sisi tempat, dari sisi kaifiat, dari sisi waktu, jenis, begitu. Atau umpamanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak berzikir. Fadhkurullaha dzikran katsira. Banyaklah berzikir. Kemudian ada orang menetapkan barang siapa membaca zikir ini 5.000 kali, maka akan diberikan semua keinginannya. Nah, ini kan butuh dalil, gitu. Dalil syar'inya ada atau tidak? Ketika ditanyakan dalilnya tentang hal ini, mereka beralasan siapa yang membid'ahkan zikir. Zikir tidak bid'ah. Yang menjadi permasalahan penetapan bilangan yang saudara buat. Atau mungkin yang menjadi masalah tata cara yang Anda lakukan, yang Anda yakini. Apakah Anda menganggap bahwasanya Allah mensyariatkan kepada umat ini, kepada manusia ini suatu amalan, kemudian Allah bebaskan saja sesuka hati membuat ketetapan? Kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil pelajaran dari kaidah-kaidah ini, hingga mudah bagi kita dalam rangka memahami bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita beragama. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini waktu kita. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita. Apa-apa yang benar dari penyampaian ini adalah dari sisi Allah dan Rasulnya, dan apa-apa yang keliru adalah dari kelemahan kita para hamba. Dan kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dan memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, agar amalan-amalan kita berada di dalam bimbingan sunnah Rasulullah SAW, dan kita terjauh daripada bid'ah. Karena semua bid'ah di dalam agama ini, dalam penetapan agama, baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maka ini adalah merupakan perkara yang mungkar. Mungkin ada yang mengatakan enggak semua bid'ah kok sesat, ada bid'ah yang baik, dan inilah dikatakan oleh para ulama seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan kita sudah tidak asing lagi di kalangan kita bahwasanya salah seorang ulama ikutan umat ini, Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa bid'ah terbagi dua: bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji, dan bid'ah madhmumah, bid'ah yang tercela.
atau disebut dengan bid'ah yang yaitu yang sesat. Maka beliau mengatakan mana-mana yang menyesuai sunnah maka dia mahmudah, dia terpuji, dan mana-mana yang menyelisihi sunnah maka dia itu adalah tercela. Perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i ketika mengucapkan perkataan ini dikatakan bahwa beliau berhujjah dengan perkataan Umar. Ya. Nah, Umar, yang dilakukan Umar tentang salat tarawih, menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah, ini adalah sunnah. Ya. Jadi kalaupun mau diistilahkan bid'ah karena dikatakan tidak dilakukan oleh Nabi sepanjang umurnya, salat tarawih berjamaah, kalaupun mau dikatakan bid'ah, ya itulah bid'ah hasanah. Ya. Itulah hasanah. Kenapa dikatakan hasanah? Iya, karena dilakukan oleh khalifah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti amalan para khulafaur rasyidin. Ya, jadi bukan hasanah di sini menurut akal orang-orang, ya, yang tidak didasarkan kepada dalil-dalil yang syar'i. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kita. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.